Sutera teratai yang menakjubkan. Bab 15. Kemunculan dari bumi. Shin Fasyang Sutera teratai episode 1499. Anak tua dan ayah muda adalah hal yang sulit untuk dipercayai. Melekat pada buah akibat yang dekat tentu akan ragu pada benih sebab yang jauh. Melekat pada yang jauh dan dekat tentu akan ragu pada yang lampau dan mendatang. Meski telah dijelaskan tentang pokok dan jejak, jauh dan dekat, sekarang masih dijelaskan kalau hal itu adalah sulit untuk dipercayai. Menerangkan benih sebab yang dekat dan menampakkan jejak, serta menggambarkan benih sebab yang jauh dan memperjelas pokoknya. Bersungguh hatilah. Kita melekat pada buah akibat yang dekat, tentu akan ragu pada benih sebab yang jauh. Melekat pada yang jauh dan dekat, tentu akan ragu pada yang lampau dan mendatang. Kita harus ingat bahwa dalam 2 hari terakhir masih terus membahas tentang Maitreya terus-menerus menanyakan Buddha. Dia ingin bertanya tentang banyak jumlah bodhisattva. Sulit bagi orang awam untuk menghitungnya. Ini sudah sangat jelas. Sedang menelusuri sumber dharma. Kita harus sangat berterima kasih. Berterima kasih kepada bodhisattva. Sebelumnya terdapat bodhisattva Manjusri. Sebelum itu masih terdapat Sariputra. Sariputra memohon berkali-kali kepada Buddha. Buddha menggunakan kondisi ini untuk membuat semua orang memperhatikannya. Bahkan mengingatkan semua orang. Prinsip dari Sutra Teratai sangat mendalam. Sangat mendalam. Sungguh sangat mendalam. Jika akar kapasitas kurang sesuai, kemungkinan setelah mendengar bukan hanya tidak ada gunanya, tetapi sebaliknya, sedikit kesalahan bisa menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Maka Buddha mulai memuji Sutra Teratai. Sariputra mulai ingin menerima Dharma ini, mengagumi Dharma kendaraan besar, meminta Buddha untuk mengajarkan Dharma mendalam yang Buddha puji. Niat Buddha adalah untuk memperingatkan semua orang, terlebih dahulu membuat semua orang paham bahwa untuk mendengar sutra ini, kamu harus siap secara mental. Karena semua orang harus bersungguh hati. Menghayati dan memahami secara mendalam, kamu baru dapat mengenali Dharma ini. Dan kamu sendiri dapat menerapkan Dharma ini. Buddha menggunakan permohonan dari Sariputra. Buddha berulang kali berkata, berhenti, berhenti, tidak perlu katakan lagi. Kita harus bersungguh hati terhadap makna ini. Dan selanjutnya adalah Bodhisattva Manjusri. Berkali-kali Sang Buddha berbicara tentang kesulitan-kesulitan dalam mempraktikkan jalan karena beliau ingin mewariskan Buddha Dharma. Dia membiarkan kita memahami terlebih dahulu kesulitannya. Menyebarkan Dharma sangat sulit. Jika ingin mewariskan Dharma di dunia, kamu akan menghadapi banyak kesulitan. Tanpa ada kesabaran, tidak akan mungkin bagimu untuk terus melakukannya dalam jangka waktu yang lama. Manjusri merasa khawatir pada saat orang-orang mendengar ini, mereka akan takut dan mundur. Maka itu Manjusri keluar dan memohon, Yang Mulia Buddha, dengan Dharma yang begitu mendalam dan proses yang begitu sulit dan berbahaya, adakah jalan yang lebih mulus dan metode yang lebih terampil untuk membantu orang-orang lebih mudah memahami dan menjalani
jalan ini? Metode apa yang dapat kita gunakan untuk menghadapi dunia dan mengatasi kesulitan-kesulitan ini? Karena hal ini, Sang Buddha mulai mengajar 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Jika Manjusri tidak mengungkit hal ini, kita tidak akan mempunyai kesempatan untuk mengetahui dalam menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut. Pola pikir seperti apa yang perlu kita gunakan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut? Kita juga perlu menggunakan metode tertentu untuk menghadapi dunia. Ternyata kita harus mempraktikkannya dalam tindakan nyata ketika menyangkut pada tubuh, ucapan, dan pikiran. Kita harus sangat tekun dan bersungguh-sungguh. Permasalahan di dunia tidak ada satupun yang dengan semudah itu dapat dipahami. Juga tidak ada yang dapat dimengerti hanya dengan berinteraksi. Karena ini adalah dharma, berbeda dengan masalah. Kita harus menggunakan dharma di dunia. Ini berkaitan dengan jalan bodhisattva di dunia. Dengan sikap seperti apa dalam menangani urusan dunia. Ini adalah sebuah pemikiran batinia. Dengan bisnis yang dilakukan di dunia, dikatakan, saya menggunakan metode apa agar dapat menghasilkan uang. Ini sangat berbeda. Ini berkaitan dengan bodhisattva. Kesadaran dari kehidupan ke kehidupan benih dan tindakan. Membuka mulut dan menggoyangkan lidah. Setiap ucapan, tindakan yang seperti apa, bagaimana tubuh bertindak. Di tengah orang banyak, bagaimana berinteraksi sesama manusia, harus bagaimana agar dia dapat menstabilkan batin pencerahannya, agar dharma yang dilatih menjadi dharma bagi diri sendiri. Dimulai dari digerakkan hingga bergerak sendiri. Bukan hanya sampai bergerak sendiri, masih dapat menggerakkan orang lain. Dharma yang demikian terus berlanjut di dunia. Ini sangatlah tepat. Proses yang sangat erat. Masalah dan prinsip. Kita menggunakan masalah untuk memahami prinsip. Bagaimana menyelesaikan permasalahanmu. Setahap demi setahap, bagaimana menyelesaikannya. Akan tetapi, belum terlepas dari pikiran tersebut. Bagaimana tubuhmu melakukannya? Bagaimana mempraktikkannya? Bagaimana mulutmu mengucapkannya? Diringkas kembali, harus tetap berada di pikiran tersebut. Kesadaran pikiran, bagaimana agar pikiran tidak menyimpang, harus berasal dari sumber dharma yang sangat dalam tersebut. Termasuk benih karma, kondisi pendukung, buah karma, balasan karma. Semua ini tidak boleh ditelantarkan. Ajaran bodhisattva selalu menjadi ajaran inti dan pusat dari segala dharma. Oleh karena itu, semua orang hendaknya bersungguh-sungguh. Hendaknya memahami dan jangan melekat. Apabila melekat, maka tidak akan dapat memahami secara menyeluruh. Apabila kita melekat dengan masalah, maka keliru dengan prinsip. Ini adalah poin penting. Oleh karena itu, kita melekat pada buah akibat yang dekat. Maka kita tentu akan ragu pada benih sebab yang jauh. Kita hanya melekat pada sekarang. Kondisi kita sekarang, seperti saat Buddha di persambuhan puncak burung Nasar. Kondisi persambuhan puncak burung Nasar seperti yang sudah dideskripsikan dalam sutra. Orang-orang yang berdatangan, mereka datang dari seluruh alam semesta dan 10 penjuru. Terus-menerus berdatangan seperti ini, berkumpul di puncak burung Nasar, dan mereka bermunculan dari dalam bumi.
terus-menerus bermunculan dari dalam bumi. Angka digambarkan dalam butiran pasir Sungai Gangga. Butiran pasir di 60.000 Sungai Gangga dan sebagainya. Butiran pasir di puluhan juta Sungai Gangga sebanyak ini terus-menerus bermunculan. Apabila kita melekat terhadap kata-kata tersebut, maka kita tidak akan dapat memahami kondisi saat itu. Tempat sebenar di mana Buddha membabarkan Dharma tidak dapat disesuaikan karena transportasi zaman sekarang sudah berkembang. Turis dan orang berziarah semakin banyak. Banyak orang yang pergi ke puncak Burung Nasar, tempat di mana Buddha membabarkan Sutra Teratai. Dari foto yang mereka bawa pulang, lokasi sebenarnya hanya seperti demikian dibandingkan dengan yang dideskripsikan dan kata-kata dalam sutra. Masih terdapat perbedaan saat menerjemahkan sutra. Mereka perlu mencari cara untuk mendeskripsikannya. Kebijaksanaan Sang Buddha harus bagaimana menjelaskan moralitas Sang Buddha dan bagaimana menggunakan kemampuan gaibnya. Oleh karena itu, penerjemahan sutra terus disebarkan. Orang yang datang belakangan terus menyalin dan menggambarkan. Setelah dikumpulkan, kita wariskan dari mulut ke mulut seperti ini. Dikumpulkan dalam sutra agar bisa kita wariskan. Seandainya kita tidak bersungguh hati untuk memahami dan merenungkannya, kondisi ini kita tidak bisa menyatukan masalah dan kondisi dengan prinsip kebenaran. Seperti Bodhisattva Maitreya sekarang, terus bertanya, sama seperti mengajukan tantangan. Apa yang beliau tanyakan kepada Buddha? Begitu banyak orang datang. Orang-orang ini, para bodhisattva ini, adalah orang yang dibimbing setelah Buddha mencapai kebuddhaan. Orang-orang yang dibimbing Buddha, mereka telah mengabaikan semangat ini, menggunakan masa di mana setelah Buddha mencapai kebuddhaan dan membabarkan Dharma di dunia. Sebenarnya, waktu tidak panjang. Bagaimana Buddha bisa mengatakan begitu banyak? Bodhisattva, terlebih lagi bodhisattva yang begitu senior, semuanya diajari oleh Sang Buddha. Sang Buddha berkata dari mulutnya sendiri, orang-orang ini adalah yang saya ajar dan bimbing. Murid tidak dapat percaya, terus-menerus bertanya, terus berkata, sulit dipercaya, sangat sulit dipercaya. Ini sama seperti berdebat. Pertanyaan sulit seperti itu dengan cara ini, bertanya lagi dan lagi. Demikian terus merasa ragu. Buddha sudah memberikan penjelasan, tetapi dia terus bertanya kepada Buddha. Inilah yang dilakukan oleh Bodhisattva Maitreya. Mengapa Bodhisattva Maitreya melakukan ini? Meskipun dia sudah memahami prinsip kebenaran Buddha dengan menyeluruh. Dia sudah mengetahui dengan jelas segala prinsip kebenaran yang sangat mendalam. Kita mesti memahami ini. Sang Buddha pernah berkata, jalinan jodoh Maitreya dan Buddha benih sebab yang jauh adalah karena mereka membina diri bersama-sama. Karena Maitreya memiliki benih sebab jauh, yang melakukan pembinaan diri bersama-sama Buddha Sakyamuni. Tentu saja dia juga membangkitkan tekad luhur dan membangun ikral agung. Terlebih lagi, Maitreya sekarang ini di surga Tusita. Kenyataan bahwa dia ada di surga Tusita menandakan bahwa di masa mendatang dia akan mencapai kebuddhaan. Dia dalam proses melakukan perbaikan. Namun, Bodhisattva Maitreya masih terus bertanya, memberikan pertanyaan demi pertanyaan. Apakah Bodhisattva Maitreya sedang mengkritik Buddha?
Apakah dia sengaja mengkritik Buddha? Tidak, dia melakukan ini demi kepentingan para makhluk di masa mendatang. Karena kata-kata dalam sutra tertulis demikian. Kalau kita tidak bersungguh hati hanya meneruskannya begitu saja, mungkin akan ada orang yang meragukannya. Tidak akan ada orang yang bisa memecahkan keraguan ini pada saat itu. Lebih baik sekarang Bodhisattva Maitreya mengajukan pertanyaan dan menyampaikan keraguannya. Dia mengajukan keraguan ini demi kepentingan para makhluk di masa mendatang. Dia berharap agar Sang Buddha bisa lebih jelas lagi dan lebih sederhana dalam memberikan penjelasan agar orang-orang tidak ada keraguan di kemudian hari. Kalau muncul keraguan dalam seseorang, maka ia akan mudah menjadi bermalas-malasan dan tekad pelatihan dirinya menjadi mundur. Tanpa keyakinan, tekad pelatihan kita mudah mundur. Ini seperti orang-orang saat ini yang mengatakan, "Saya ingin melakukan sesuatu, tetapi apa adanya. Aku tidak punya cara untuk melanjutkannya." Begitu saja, mereka merasa telah kehilangan keinginan untuk bertarung. Ini adalah prinsip yang sama. Jadi, Bodhisattva Maitreya dengan menimbulkan keraguan dan menggantikan para hadirin untuk mengajukan pertanyaan, untuk membuka jalan yang stabil bagi para makhluk di masa depan. Dengan cara ini, dia baru mampu mengajak Buddha untuk menjelaskan segala sesuatu dengan lebih jelas. Menemukan cara untuk membantu semua orang memahaminya. Hal yang sama seperti Bodhisattva Manjusri, karena menyebarkan Dharma penuh dengan kesulitan besar. Hal ini dapat sangat menakutkan orang, sehingga mereka mungkin tidak mau melanjutkan pembinaan diri. Inilah sebabnya Sang Buddha mulai mengajar 4 praktik penuh kedamaian dan kebahagiaan. Karena saat ini Bodhisattva Maitreya tidak mengerti seberapa lama panjang usia Sang Buddha sebenarnya. Dia hanya melihat wujud Sang Buddha saat ini. Bagaimana dia tumbuh dari masa kanak-kanak hingga remaja dan kemudian memasuki usia parubaya dan tua. Sang Buddha telah menampakkan usia tua. Dia mengikuti hukum alam dan suatu hari nanti akan meninggal dunia. Oleh karena itu, Buddha mulai membabarkan Sutra Teratai demi mewariskan ajaran Bodhisattva. Dharma yang sudah ada dalam waktu yang lama, Dharma yang sudah ada sejak masa tanpa awal. Bagaimana diajarkan sehingga setiap orang bisa paham bagaimana menerapkannya, bisa memperkokoh batin pencerahan, sehingga pergi masuk ke tengah orang banyak. Buddha harus menggunakan sangat banyak metode, baik dengan menggunakan sebab dan kondisi, menggunakan perumpamaan, menggunakan dharma lainnya untuk menjelaskan jalan Bodhisattva. Demikianlah selama lebih dari 40 tahun Buddha berupaya keras. Inilah yang dilakukan Buddha pada saat itu, sehingga orang-orang ini bisa memahami prinsip-prinsip ini. Namun Buddha Maitreya merasa bahwa hal ini perlu dikatakan dengan lebih jelas lagi. Setiap orang masih belum bisa memahami sumber dari prinsip kebenaran secara mendalam dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai pencerahan. Mengenai pencerahan ini, setelah Buddha memasuki parinirwana, pencerahan ini, orang yang tercerahkan terhadap Dharma akan lenyap. Apakah ini berarti jiwa kebijaksanaan akan berakhir seperti ini? Buddha memberitahukan kepadanya, harus memberitahunya
bahwa jiwa kebijaksanaan tidak akan berakhir. Sifat pencerahan dari jiwa kebijaksanaan ini memiliki panjang usia yang sangat panjang. Inilah yang ingin dijelaskan Buddha. Jadi, jika Maitreya tidak bertanya, Buddha tidak memiliki sebab dan kondisi untuk menjelaskan lebih lanjut. Maka, orang zaman sekarang adalah melekat pada buah akibat yang dekat. Tentu akan ragu pada benih sebab yang jauh. Dahulu, bagaimana dia mencapai pencerahan dan seberapa lama bisa dilanjutkan hingga masa depan? Lebih lanjut, melekat pada hal yang jauh dan dekat. Tentu akan ragu pada yang lampau dan mendatang. Melekat di masa lalu, Buddha mengajar dan membimbing para makhluk ini. Apakah kalian semuanya meyakini sebab dan kondisi pendukung ini? Memohon lagi kepada Sang Buddha sekali lagi bertanya untuk meningkatkan keyakinan kita semua, maka melekat pada masalah lalu. Proses pelatihan diri di masa lalu sekarang sudah mencapai kebuddhaan. Jejak ini, proses manifestasi jejak di dunia ini, periode waktu pengajaran dan bimbingan, makna yang terkandung dalam Dharma, bagaimana agar dapat dilanjutkan pada masa depan untuk waktu yang lama, bagaimana agar kita semua dapat memahami lebih tuntas. Maitreya sudah bertanya dan Buddha juga menjawab sesuai dengan pertanyaannya, menjawab bahwa jejak masa lalu yang muncul di dunia adalah berdasarkan pada pokok dari sumber yang paling awal, mulai menerima Buddha Dharma. Setelah memahami, lalu memperkokoh keyakinan dari kehidupan ke kehidupan selalu menampakkan jejak di dunia. Kemunculan jejak di dunia ini tidak pernah meninggalkan pokok. Sifat dasar Buddha ini pada dasarnya dimiliki setiap orang setelah memahami dengan jelas dengan tubuh, ucapan, dan pikirannya, menampakkan jejak di dunia dari kehidupan ke kehidupan, masih tetap tidak pernah meninggalkan pokok. Maka ini adalah ikrar. Ikrar tersebut adalah untuk selama-lamanya, untuk periode waktu yang sangat panjang dan lama. Ikrar dari kehidupan ke kehidupan. Jadi, walaupun dia menjelaskan demikian, namun kapasitas manusia mungkin tidak dapat memahaminya. Orang zaman sekarang berkata, saya mengerti. Mengerti. Namun, orang di masa depan akan sepenuhnya berkata, tidak jelas. Jadi, mereka yang mengerti sekarang belum tentu memahami sepenuhnya, apalagi di masa depan. Oleh sebab itu, bagian naskah sutra ini sulit dijelaskan dan juga sulit dimengerti. Ini harus sangat bersungguh hati, meskipun Sang Buddha menjelaskan hal ini dengan sepenuh hati. Maitreya juga sangat bersungguh hati untuk membuat orang-orang di masa depan lebih jelas mampu menghayati dan memahaminya. Jika mereka tidak memahaminya, maka tidak bisa menyebarkannya. Jika tidak memahaminya, maka tidak bisa berikrar, mempertahankan kekuatannya dan terus berjalan, sehingga harus memahaminya. Jadi, sekarang masih dijelaskan kalau hal itu adalah sulit untuk dipercayai. Bodhisattva Maitreya mengatakan bahwa setiap orang tidak bisa mempercayainya. Buddha Sakyamuni mulai terus-menerus menjelaskannya. Apa yang sulit untuk dipercaya dan sulit untuk dipahami. Dia berusaha menjelaskannya semaksimal mungkin. Inilah inti dari bagian naskah sutra ini. Jadi, menerangkan benih sebab yang dekat dan menampakkan jejak. Dia membiarkan semua orang tahu tentang benih sebab sekarang.
Dari mana datangnya benih sebab ini? Diturunkan dari surga Tusita ke istana Kaisar. Bagaimana proses benih sebab ini? Semua orang sangat jelas. Jadi, menerangkan benih sebab yang dekat dan menampakkan jejak. Hal yang sangat jelas ini, sekarang ini semacam sebab dan kondisi. Seperti sebuah cerita, ada jejak kaki yang melewatinya. Meskipun sudah lebih dari 2000 tahun, namun saat ini semuanya pergi berziarah ke tempat suci, pergi mencari jejak kaki yang telah dilalui. Meskipun lokasi peninggalan telah rusak dan tidak terpelihara, namun semua orang masih pergi mencarinya. Tempatnya adalah di sini, tempat kelahiran, tempat pelatihan diri, tempat pembabaran dharma, dan tempat Mahaparinirwana. Ketika pergi berziarah ke tempat suci, rata-rata adalah tempat seperti ini. Dari sini kita tahu bahwa sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi, menerangkan benih sebab yang dekat dan menampakkan jejak, serta menggambarkan benih sebab yang jauh dan memperjelas pokoknya. Ini perlu menceritakannya lagi. Bagaimana hal-hal terjadi di masa lampau. Ini sangat memerlukan kesungguhan hati kita. Dimulai dari sumsum ini, sumsum Dharma. Sekiranya kita dapat memahaminya dengan sangat jelas, maka kita tidak akan bingung ketika membaca naskah sutra selanjutnya. Kita harus sangat bersungguh hati. Naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Engkau menggunakan kekuatan Buddha dan pahala kebajikan dari Buddha untuk mengajar dan membimbing kumpulan bodhisattva agung yang tak terhingga, sehingga mereka bisa mencapai Anuttara Samya Sambodhi. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Semuanya yakin pada kekuatan Buddha, pembinaan dirinya, pahala kebajikan yang diakumulasi oleh Buddha. Seharusnya semua orang tidak meragukannya. Buddha mengajar dan membimbing sangat banyak para bodhisattva yang telah mendekati untuk pencapaian. Pencerahan sempurna yang tiada tara, para bodhisattva ini sudah sangat matang. Maitreya mengetahui kekuatan dan kewibawaan mereka. Namun, Bagawan, kumpulan bodhisattva agung ini, sekiranya ada seseorang yang menghitungnya selama puluhan juta koti kalpa, dia tidak akan mampu menuntaskan perhitungan atau mencapai batasnya. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Bagawan, Anda mengatakan semua ini dibimbing oleh Anda, tetapi orang yang telah dibimbing oleh Bagawan begitu banyak. Sekiranya menggunakan waktu yang begitu panjang, puluhan juta koti kalpa untuk menghitungnya, banyaknya angka dari orang-orang yang akan dihitung ini masih saja tidak akan mampu menuntaskan perhitungan atau mencapai batasnya. Masih tidak bisa menghitung hingga ujung batasnya. Perumpamaan ini, angka yang begitu besar, benar-benar sangat sulit untuk dihitung. Tentu saja juga sulit untuk dibayangkan. Jadi, orang-orang ini, bodhisattva-bodhisattva ini, semenjak sangat lampau dulu, di hadapan para Buddha yang tak terhingga dan tak berbatas jumlahnya, mereka telah menanam segala akar kebajikan, merampungkan jalan bodhisattva, dan senantiasa melatih praktik suci. Bagawan, hal demikian adalah sulit dipercayai oleh orang-orang di dunia. Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Bodhisattva-bodhisattva ini telah melatih untuk waktu yang sangat panjang dan lama. Karena setiap Buddha sebelum mencapai kebuddhaan, waktu yang mereka lalui mesti sangat panjang dan lama. Sangat panjang dan lama, dan tiada henti-hentinya membangkitkan tekad. Berapa panjang dan lama waktunya barulah bisa ada seorang Buddha?
harus melalui para Buddha yang tak berbatas. Di hadapan para Buddha yang tak terhingga dan tak berbatas jumlahnya, harus melalui waktu yang begitu panjang. Berapa banyak Buddha yang muncul di dunia? Batin pembinaan diri ini, batin untuk membimbing para makhluk, untuk ke atas mencari dan ke bawah membimbing. Seharusnya memerlukan waktu yang sangat lama dan harus di tempat tersebut menerima dan menyadarkan, dan lagi membina bermacam-macam akar kebajikan, harus mempraktikkan 6 paramita dan segala praktiknya. Setelah menjalankan 6 paramita dan segala praktiknya untuk mengajarkan dan menyadarkan para makhluk. Jika belum menjalani, maka tidak akan tumbuh kebijaksanaan. Setelah menjalankan 6 paramita dan segala praktiknya, barulah bisa menghayati intisari dharma, sehingga mereka harus berada di banyak tempat persambuhan Buddha dan membina begitu banyak praktik untuk memperkokoh akar kebajikan mereka. Ini benar-benar sulit untuk dibayangkan, karena seperti ini, beberapa orang ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melatih diri. Seperti ini untuk dapat berjalan di jalan Bodhisattva. Maka harus sering. Pada setiap kehidupan harus senantiasa melatih praktik suci. Praktik suci adalah sangat murni, yang dimana pada setiap kehidupan tidak tercemari. Mempertahankan ikrar yang telah diyakini, yaitu melatih tubuh, ucapan, dan pikiran. Dalam kehidupan ke kehidupan terus menjaga tubuh, ucapan, dan pikiran. Melatih diri di kerumunan orang banyak. Menjaga ikrar yang telah dibangun. Seperti ini sedang menanamkan segala akar kebajikan. Terus menanamkan akar kebajikan, memperkokoh akarnya, sehingga menjadi kuat, dalam, dan luas. Akar kebajikan ini sepenuhnya adalah murni, tak ternodai. Pengalaman seperti ini, Bagawan, hal demikian adalah sulit dipercayai oleh orang-orang di dunia. Ini memang sangat sulit untuk dipercayai dengan waktu yang begitu panjang dan lama. Untuk menunggu kemunculan Buddha bukanlah hal yang mudah. Masih harus mengalami kehadiran dari para Buddha yang tak terhingga. Sedemikian menjaga tubuh, ucapan, pikiran, dan ikrar. Dari kehidupan ke kehidupan terus berjalan di jalan Bodhisattva, menjaga dan menegakkan praktik suci. Bagaimana untuk mempercayai hal ini? Naskah sutra selanjutnya kembali mengatakan, diumpamakan ada seseorang dengan paras menawan dan rambut hitam, usianya hanya 25 tahun, menunjuk pada seorang pria berusia 100 tahun dan berkata, "Ini adalah putraku." Kemudian pria berusia 100 tahun itu juga menunjuk pada pemuda ini dan berkata, "Ini adalah ayah kami yang melahirkan dan membesarkan kami sekalian." Hal demikian adalah sulit untuk dipercayai. Sutra Teratai Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Ini adalah perumpamaan. Maitreya menggunakan ini untuk mengatakan, ini sulit untuk dipercaya. Seperti hal ini, dia mengatakan seseorang dengan rambut hitam yang sangat muda, seseorang yang terlihat seperti kisaran 25 tahun, mengatakan, orang-orang ini yang rambutnya begitu putih, yang sudah berusia hampir 100 tahun, adalah anak-anak saya. Orang yang sangat muda ini menunjuk pada orang yang berambut putih dan berkata, orang-orang ini semuanya adalah anakku. Ini adalah perumpamaan yang dia gunakan. Maitreya menggunakan perumpamaan
Ini untuk menggambarkan kenapa orang-orang tidak percaya. Jadi, dia menggunakan perumpamaan ini. Sebenarnya, perumpamaan ini mengatakan bahwa diumpamakan kebajikan tata gata dalam memberikan bimbingan. Jejak terkininya masih belum lama dan jalannya juga dekat. Diumpamakan, maksudnya kebajikan tata gata dalam memberikan bimbingan. Jejak terkininya masih belum lama dan jalannya masih dekat. Masih muda dan kuat sebagai perumpamaan kalau Buddha belum lama mencapai kebuddhaan. Perumpamaan kalau Buddha menunjuk pada kumpulan bodhisattva yang banyak itu dan berkata, "Ini adalah para muridku." Seperti ada seorang ayah berusia 25 tahun memiliki putra berusia 100 tahun. Tentu saja ini tidak sesuai logika. Paras menawan dan rambut hitam adalah umum terdapat pada kaum muda. Diumpamakan, Tathagata adalah ayah yang menunjuk pada orang-orang berusia 100 tahun. Para bodhisattva yang bermunculan dari bumi sebagai putra-putranya. Sang Buddha telah mengatakan kepada mereka bahwa dia menampakkan jejak di kota Gaya untuk melatih diri dan mencapai kebuddhaan. Maitreya menggunakan poin ini untuk mengatakan, jika kita melihat kebajikan-kebajikan Tathagata, melihat penampakan jejak yang baru-baru ini, sebenarnya belum terlalu lama. Dari pelatihan diri hingga mencapai kebuddhaan, hingga beliau mengajarkan Dharma, belumlah begitu lama. Jadi, jalan yang beliau tempuh hanya demikian. Beliau belum menempuh terlalu jauh. Jadi, Maitreya menyamakan dia dengan seorang pemuda. Dia menggunakan seorang pria muda dan kuat sebagai perumpamaan. Bagi Sang Buddha yang baru mencapai kebuddhaan, beliau menggunakan pemuda sebagai perumpamaan untuk waktu di mana Buddha mencapai kebuddhaan, yaitu mengumpamakan hal yang baru saja terjadi. Sang Buddha seperti pemuda itu, meskipun waktu itu sangat pendek. Ada begitu banyak bodhisattva. Ini akan memakan waktu beliau yang sangat lama dan banyak ajaran untuk mengajar dan membimbing mereka. Namun, waktu Buddha mencapai kebuddhaan sangatlah singkat. Menunjuk pada seorang pria berusia 100 tahun dan berkata, "Semua ini adalah putraku." Ini hanyalah sebuah perumpamaan bahwa Buddha menunjuk pada begitu banyak bodhisattva. Mereka semua adalah para muridku. Seperti ada seorang ayah berusia 25 tahun memiliki putra berusia 100 tahun. Beliau menggunakan perumpamaan demikian. Seseorang yang berusia dalam kisaran 25 tahun menunjuk seorang yang berusia 100 tahun dan berkata, "Mereka semua adalah putraku." Tentu saja ini tidak sesuai logika. Prinsip kebenaran ini tidaklah sesuai logika. Oleh karena itu, paras menawan dan rambut hitam adalah umum terdapat pada kaum muda. Beginilah kita sebagai manusia. Ketika kita melihat seseorang dengan rambut hitam, berkulit halus dan indah, itu berarti anak muda, menunjukkan usia masih muda. Inilah perumpamaan yang digunakan untuk Sang Buddha. Jika itu adalah orang yang berusia 100 tahun, adalah menunjuk pada orang yang berusia 100 tahun. Ini adalah perumpamaan untuk para bodhisattva ini yang muncul dari bumi. Ketika hadirin melihat para bodhisattva itu, mereka tampak sangat berpengalaman. Selain itu, mereka semua tampak begitu dewasa. Mereka semua terlihat seakan hampir mencapai tingkat kebuddhaan.
Bagaimana mungkin Sang Buddha dapat membimbing begitu banyak orang dalam waktu yang begitu singkat? Meskipun kaum muda itu menunjuk dan berkata, "Semua ini adalah putraku," tetapi orang-orang tua ini juga menunjuk pada pemuda itu dan berkata, "Beliau adalah ayah kami." Sehingga kemudian pria berusia 100 tahun itu juga menunjuk pada pemuda ini dan berkata, "Ini adalah ayah kami yang melahirkan dan membesarkan kami sekalian." Perumpamaan untuk banyaknya yang dibimbing. Perumpamaan untuk para bodhisattva agung yang menunjuk pada Tathagata dan berkata, "Ini adalah guru dari kami sekalian, orang yang mengajar dan membimbing kami." Ini sama seperti diumpamakan, orang yang dibimbing ada begitu banyak, tak henti-hentinya bermunculan di puncak burung Nasar, yang diumpamakan sebagai bodhisattva agung yang juga menunjuk pada Sang Bagawan. Benar, dia adalah guru saya. Dia adalah orang yang mengajar dan membimbing saya. Mereka saling mengakui. Saya mengatakan bahwa mereka adalah anak saya. Para orang tua tersebut mengakui bahwa saya adalah ayah mereka. Sungguh tak terbayangkan. Hal demikian adalah sulit untuk dipercayai. Ini menjelaskan melalui perumpamaan bahwa secara prinsip adalah sulit untuk dipercayai. Seorang belia menjadi ayah dari orang-orang lanjut usia. Gambaran fenomena secara demikian juga benar-benar tidak masuk akal. Hal ini menjelaskan bahwa perumpamaan dari prinsip ini begitu sulit dipercayai. Seorang belia menjadi ayah dari orang-orang lanjut usia. Usia begitu belia jika dibandingkan dengan yang usianya 100 tahun. Usianya masih seperempatnya, kurang lebih terlihat seperti demikian. Begitu mudanya, 25 tahun dan 100 tahun. Ini mengartikan dia sangat belia. Beginilah fenomena yang digambarkan dari perumpamaan ini. Sungguh benar-benar tidak masuk akal. Bodhisattva Maitreya menggunakan hal ini sebagai perumpamaan. Mengumpamakan Buddha menunjuk orang-orang ini semua adalah yang ku bimbing, adalah murid-muridku. Sepertinya sama dengan penjelasan ini. Bagaimana mungkin bisa masuk di akal? Tidak begitu masuk akal. Inilah yang disebut melekat pada yang dekat. Melekat pada yang dekat membuat ragu pada yang jauh. Melekat pada yang jauh membuat ragu pada yang dekat. Seperti ini, sehingga dia sulit mempercayai. Melekat pada yang dekat membuat ragu pada yang jauh. Melekat pada yang jauh membuat ragu pada yang dekat. Akibatnya sulit untuk mempercayainya. Disebutkan tentang orang yang berusia 25 tahun dan orang-orang berusia 100 tahun berasumsi bahwa pemuda masih belum dewasa, sedangkan orang-orang tua sudah berusia sangat lanjut. Ini membantu kita melihat kalau antara fenomena dengan prinsip kebenaran adalah saling bertentangan. Jadi, disebutkan tentang orang berusia 25 tahun dan orang-orang berusia 100 tahun adalah berasumsi bahwa pemuda masih belum dewasa. Para pemuda masih belum menginjak usia dewasa, sedangkan orang-orang tua sudah berusia sangat lanjut. Maka dari itu, ini membantu kita melihat kalau antara fenomena dengan prinsip kebenaran adalah saling bertentangan. Kamu bisa melihat orang tua sudah begitu tua. Mereka sudah berusia lanjut hingga mencapai tahap penuaan. Bukan hanya tua, tetapi rambut mereka juga sangat putih. Kulit mereka sudah berkeriput dan lainnya. Mereka sangat terlihat tua dan lemah. Jadi, orang zaman dulu
Orang zaman dulu menggunakan perumpamaan untuk menjelaskannya. Apakah kamu sudah setua itu? Saya tidak menyadarinya. Bagaimana kamu bisa terlihat sangat muda? Apakah karena kamu meminum ramuan awet muda? Ini adalah apa yang digunakan orang zaman dulu sebagai perumpamaan. Orang zaman dulu menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan perumpamaan. Adalah sang ayah meminum obat yang membuatnya muda kembali dan tampak seperti masih berusia 25 tahun. Biar sudah tua, namun terlihat muda. Sedangkan putra tidak meminum obat itu dan tampak seperti sudah berusia 100 tahun. Biar usia muda, namun terlihat sudah tua. Jika tahu akan khasiat obat, tentu tidak akan ragu akan hubungan ayah dan anak ini. Hanya yang tidak tahu saja yang merasa heran akannya. Seorang ayah yang sudah begitu tua, mengapa terlihat masih muda? Sebenarnya, ketika melihat orang-orang zaman sekarang, ayah dan anak berdiri bersama-sama, mereka akan berkata, "Kalian berdua seperti saudara." Tampaknya anak laki-laki lebih tua dari ayahnya. Sekarang juga terjadi hal demikian, apalagi Sang Buddha. Bagaimana Sang Buddha memiliki banyak pengalaman? Hal ini tentu saja masuk akal. Singkat kata, Bodhisattva Maitreya menggunakan berbagai jenis fenomena untuk menggambarkan, datang, dan mengajukan pertanyaan sulit dengan tujuan agar Sang Buddha menjelaskan satu persatu. Selama waktu yang panjang, bagaimana dia mengajar dan mengubah para makhluk. Oleh sebab itu, meskipun dia sudah berumur, tetapi terlihat muda. Tampaknya orang tua ini telah meminum ramuan awet muda, maka dia tidak terlihat tua, masih sangat muda. Anak laki-lakinya tidak pernah makan obat tersebut, maka terus menua. Kelihatan seperti telah berusia 100 tahun. Faktanya, mereka telah tua. Jika tahu akan khasiat obat, tentu tidak akan ragu akan hubungan ayah dan anak ini. Hanya yang tidak tahu saja yang merasa heran akannya. Jika tahu ada obat seperti ini, setelah diminum akan menjadi kuat dan bertenaga, tidak terlihat tua, maka akan mengerti. Tiada lagi keraguan. Jika orang yang tidak tahu, maka dia akan ragu. Kita harus memahami dengan jelas prinsip-prinsip ini. Maka, para bodhisattva ini langsung membahas tentang kondisi mendasarnya. Juga dikatakan kondisi mendasar. Para bodhisattva ini langsung membahas tentang kondisi mendasarnya, di mana mereka telah lama menampakkan jejak pada jalan. Sekarang berdiam pada tingkat ketidakmunduran antara Buddha dengan Buddha pasti sangat mengetahuinya. Sedangkan yang di bawahnya tidak paham, makanya menunjukkan keraguan dan berkata, hal demikian adalah sulit untuk dipercayai bodhisattva. Dari mana kondisi mendasar para bodhisattva? Mereka menampakkan jejak ini. Telah lama menampakkan jejak pada jalan. Dari waktu yang lama sekali, mereka mulai menampakkan jejak pada jalan. Beginilah cara mereka telah menempuh jalan ini. Sekarang berdiam pada tingkat ketidakmunduran antara Buddha dengan Buddha pasti sangat mengetahuinya. Jika antara Buddha dengan Buddha, mereka sudah sangat memahami bagaimana mereka mengajar dan membimbing para makhluk. Berapa jauhnya jalan ini? Bagaimana bodhisattva menapaki jalan ini? Bagaimana membuka jalan dan bagaimana membentangkan jalan? Jalan ini bisa ditapaki untuk waktu yang lama dan dijalani dengan aman. Terus-menerus menapaki jalan dan secara berkesinambungan. Ini harus ada orang yang telah melalui jalan ini.
Orang seperti ini sudah sangat paham dengan kekuatan yang diperlukan untuk membuka jalan. Cara untuk membuka jalan, bagaimana proses menuntun orang untuk membentangkan jalan ini? Jika ini adalah Buddha, maka Buddha akan memahami ini dengan sangat jelas. Mereka sudah memahami semua ini, sudah sangat paham. Jika mereka yang berada di bawah tahap kebuddhaan, yakni mereka yang belum mencapai pencerahan, yakni bodhisattva, mereka yang di bawahnya tidak paham, tentu saja tidak dapat menghayati tentang bagaimana membentangkan jalan, bagaimana melakukan pembinaan diri, bagaimana membuka jalan. Dengan sendirinya, mereka tidak dapat memahami ini. Bagi orang-orang yang mengikuti di belakang, sudah memiliki jalan yang merata untuk ditapaki. Mereka hanya perlu ikut membentangkannya. Mereka tidak tahu bagaimana cara orang yang sebelumnya membuka jalan. Jadi, tidak bisa dihindari. Mereka perlu menanyakan arah ini. Mereka bertanya tentang jalan ini dan arah membuka jalan ini. Ini adalah prinsip kebenaran yang sudah pasti. Maka, mereka yang berada di bawah tahap kebuddhaan, bodhisattva tidak dapat mengerti. Karena sebab ini, maka dia menunjukkan keraguannya. Ada keraguan, maka perlu bertanya. Jika tidak mengerti suatu hal dan situasi, prinsipnya tidak sesuai, tidak masuk akal, maka akan sulit untuk dipercaya. Seperti menggunakan perumpamaan seperti ini, prinsip perumpamaan yang sulit untuk dipercaya, sungguh-sungguh sulit untuk dipercaya. Maka, ayah sudah tua dan anak masih muda adalah hal sangat lumrah dalam hubungan antar manusia sebenarnya di dunia ini. Ayah sudah tua dan anak masih muda, ini hal yang logis. Ayah sudah menua dan anak masih muda. Orang mengatakan ayah tua, anak belia. Ini hal yang sangat masuk di akal. Ini tidak perlu dipertanyakan. Namun sekarang dikatakan anak sudah tua dan ayah masih muda. Secara kemanusiaan adalah tidak normal. Ini tidak masuk akal. Sekarang, apa yang dilihat justru seperti ini. Tidak masuk akal. Maka, secara kemanusiaan adalah tidak normal. Bagaimana mungkin tidak ragu? Bagaimana mungkin tidak dipertanyakan? Ini seperti anak muda melahirkan sejumlah orang yang sudah tua. Ini hal yang tidak mungkin dilakukan. Ini tidak ada teorinya. Maka Maitreya bertanya. Maitreya dibingungkan oleh benih sebab yang jauh daripada panjangnya usia Buddha. Karena Maitreya masih belum bisa memahami, karena mereka masih berhenti di tahapan bodhisattva, masih belum di tingkatan antara Buddha dengan Buddha. Oleh karena itu, dia tahu bahwa orang lain, orang di masa mendatang, pasti ada keraguan. Oleh karena itu, Maitreya masih bingung di panjangnya usia Buddha. Jiwa kebijaksanaan masih tiada awal dan akhir. Tetapi Bodhisattva Maitreya masih tidak tahu akan hal ini. Dia melekat pada tubuh kita saat ini. Ini adalah hendak membuat semua orang tahu. Orang di masa mendatang. Semua melekat pada satu rentang kehidupan ini. Tubuh ini. Satu tubuh di kehidupan ini. Di kehidupan mendatang akan ada satu tubuh yang lain lagi. Penggalan-penggalan seperti inilah. Jadi, sebagian waktu di masa lalu, kita menjelaskan siklus kelahiran dan kematian fragmentaris dan siklus kelahiran dan kematian perubahan. Ini artinya masih belum memahami dengan tuntas akan prinsip kebenaran. Dia akan seperti ini jika bisa memahami panjangnya usia Buddha, siklus kelahiran dan kematian perubahan,
siklus kelahiran dan kematian fragmentaris, maka tidak ada kemelekatan. Jadi, Bodhisattva Maitreya khawatir orang di masa mendatang masih belum memahami dengan tuntas. Jadi, benih sebab yang jauh daripada panjangnya usia Buddha. Mereka, Bodhisattva, makhluk awam, semua bingung tentang hal ini. Jadi, melekat pada gaya ini. Buddha menampakkan jejak di kota gaya ini, sudah keluar dari kota, sudah membina diri, dan lain-lain. Ada kemelekatan di tempat ini. Ayah sudah tua dan anak masih muda adalah hal sangat lumrah dalam hubungan antar manusia. Lalu kenapa perlu dibahas? Sekarang dikatakan anak sudah tua dan ayah masih muda. Secara kemanusiaan adalah tidak normal. Bagaimana mungkin tidak ragu? Di sini, Maitreya dibingungkan oleh benih sebab yang jauh daripada panjangnya usia Buddha dan melekat pada penampakan jejak yang terkini di Gaya. Mencapai kebuddhaan, membabarkan dharma, dan lain-lain. Waktunya tidak panjang. Mengapa bisa membimbing begitu banyak orang? Sebenarnya, Maitreya mestinya tahu prinsip kebenaran ini. Akan tetapi, demi orang pada masa mendatang, dia menyarankan satu cara yang tidak sesuai prinsip kebenaran. Memberi pertanyaan sulit. Perumpamaan demikian dapat dilihat bahwa Buddha dan Bodhisattva demi makhluk di masa mendatang memikirkan segalanya secara detail. Sangat berterima kasih pada kebijaksanaan Sariputra dapat menggerakkan orang yang memiliki kapasitas yang sesuai bagi Buddha untuk membabarkan sutra teratai. Juga berterima kasih pada Bodhisattva Manjusri. Di mana-mana selalu bertanya pada saat yang tepat, membuat kita lebih memahami dan mengerti Dharma. Berterima kasih Bodhisattva Maitreya menyebarkan Dharma demi para makhluk di masa mendatang. Bagaimana supaya bisa mengokohkan tekad pelatihan, terus-menerus mempertahankannya? Sungguh berterima kasih para Buddha dan Bodhisattva semua, sehingga kita harus selalu mengingatnya. Jangan melekat pada buah akibat yang dekat. Tentu akan ragu pada benih sebab yang jauh, ataupun melekat pada yang jauh dan dekat. Tentu akan ragu pada yang lampau dan mendatang. Keraguan dihapuskan. Bagaimana buah akibat yang dekat ini terbentuk? Kita harus menelitinya. Jauh dan dekat tidak perlu ragu. Kita seharusnya bagaimana di masa mendatang kita membentangkan jalan. Bagaimana membuka jalan. Bagaimana membentangkan jalan. Kita seharusnya memiliki keyakinan mendalam. Harus bersungguh hati. Nilai kehidupan manusia, pusaka dari Buddha Dharma. Bagaimana kita mengambilnya? Sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.